ada sejarah Nusantara. Dan sekarang kita ada posisi kita ada di Gong Gong informasi dari masyarakat setempat RT itu ada Gong. Dan ini cerita banyak ya, cerita sejarahnya dulunya guru yang di sini ya, nama Raden Suwikno. Dan ini masih oleh masyarakat setempat ya. Dan setiap tahunnya ada seperti selamatan ya, sedekah bumi seperti sedekah bumi masih dulu. Dan menurut cerita dari Pak RT ini, kalau dulu pernah ada nama, kenapa kok sejarahnya dengan nama Gong, nama cerita ini ada Gong yang emas lalu dipinjam oleh masyarakat setempat, lalu lupa untuk mengembalikan, cerita seperti itu. Akhirnya di desa ini akhirnya kena musibah, banyak pencurian seperti itu. Akhirnya setelah Gong itu dikembalikan dan istilahnya selamatan, akhirnya desa ini menjadi aman dan tentram. Dan seperti itu istilahnya, sejarahnya seperti itu yang diceritakan. Dan ini oleh leluhur namanya Raden Suwikno. Beliau sendiri adalah dari Mataram ya. Dari Mataram. Mungkin kurang lebihnya saya kurang lebih dari abad ke 16-an di sini, 80 sekian ya. Seperti itu saya rasa. Dan dari Mataram dan di sini istilahnya Australia, ada seekor macan dan seekor anjing yang hitam yang besar sering mengelilingi desa sini agar desanya aman dan tenang, tidak ada pencuri. Seperti itu ya, informasi yang diceritakan Pak RT-nya seperti itu. Oke, kita akan berikut. Sudah ada angin guys, jadinya nggak ada angin. Seperti ini. Lihat seperti jelas ya. Ya ini guys, seperti ini. Ya. Ini salam rayu buat leluhur yang penghuni punden ini, Raden Suwikno. Saya mohon izin untuk ekspor di sini. Ini guys, nah, sudah didatangi angin guys ya, bahwa kita disambut seperti ini, Dan ini posisinya ada di masyarakat ya. Dia di tengah-tengah masyarakat ya, seperti ini guys ya. Nah ini sering diuri-uri ya sama masyarakat setempat. Setiap tahunnya ada sedekah bumi, mungkin ada istilahnya tayub seperti itulah ya, seperti ini ya guys ya. Ini tadinya nggak ada angin guys, sekarang ada angin seperti ini. Di kondisinya punden ngegong, menurut ceritanya sejarah
Kenapa kok dinamakan ngegong? Dulunya ada gong yang katanya informasi dari Pak RT itu gongnya emas ya, seperti itu. Akhirnya dipinjam oleh masyarakat setempat buat acara, akhirnya lupa untuk mengembalikan. Ya, akhirnya desa ini kena musibah seperti itu ya. Setelah gongnya itu dikembalikan, desa ini enggak terkena musibah lagi ya. Ini sudah datang angin guys ya, kita sudah disambut ya seperti ini guys. Anginnya sangat semilir ya, seperti ini. Nah, itu anginnya sangat kencang. Salam rahayu, rahayu, rahayu buat leluhur yang ada di sini, Raden Suwigno. Dan saya merasakan energi yang ada di sini guys, itu jumlahnya itu sangat banyak guys ya, hampir 100-an ya dunia. Jadi gaib itu sangat baik guys ya, nggak jahat ya. Mereka menjaga desa sini lah, desa sini sampai ini guys ya. Ya ini seperti ini. Dilarang mabuk minuman beralkohol di area Punden. Berarti desa Punden ini masih dilestarikan oleh penduduk desa ya, sampai oleh masyarakat setempat itu sangat intinya dijaga ya. Akhirnya dibuat paving seperti ini guys ya, seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Oke, ini pohonnya itu sangat tua guys, mungkin bisa dibilang umurnya ratusan tahun ya, ratusan tahun ini guys ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Sangat tua banget. Jadi anginnya sangat kencang sekali, kencang lah. Bahwa kehadiran kita di sini sangat disambut dengan ramah, dengan baik. Jadi ciri-cirinya itu datangnya angin seperti itu ya. Namanya Punden ngegong ya. Dari kata ngegong itu diambil dari kata gongnya itu ya. Dulunya di sini ada gong emas ya guys. Gong emas itu akhirnya ya yang tadi saya ceritakan ya, itu dipinjam untuk acara dulu, acara Islam tayupan masa ya, seperti itu ya. Akhirnya dipinjam itu lupa untuk mengembalikan, akhirnya desa ini terkena musibah ya. Setelah gong ini dikembalikan, menjadi desa ini aman. Ini posisinya Punden gongnya ada di desa ini Mojopurno guys ya, Mojorayong, Mojopurno ya, Mojopurno nih, bukan Mojorayong ya, Mojopurno ya. Ya, Mojopurno. Dan ini menurut cerita ya, bahwa macan dan anjing yang sangat besar itu sering keliling di desa sini. Jadi sering keliling di desa ini. Jadi menjaga istilahnya itu desa sini ya, biar merasakan kenyamanan, kedamaian ya. Ini guys, anginnya sudah intinya itu datang, bahwa kita tuh tadi nggak ada angin guys ya. Jadi kita nggak ada angin, bahwa kita benar-benar disambut, bahwa kita benar-benar disambut ya, tuh anginnya sangat kencang sekali, sangat kencang sekali angin. Dan ini posisinya
sangat lebar ya. Oh iya, ya. Sangat lebar sekali. Seperti ini ya guys ya. Seperti ini. Bahwa memang dulunya itu seperti itu, sejarahnya itu seperti itu. Jadi di sini istilahnya dulunya danyangnya desa Mojoporno ini ya itu namanya Radisuwik. Itu menurut informasi dari Pak RT setempat seperti itu. Dan saya bisa merasakan leluhur yang Radisuwiknya itu memang seperti pakaiannya seperti pakaian orang Jawa ya guys ya. Ya seperti orang Jawa. Dia memakai jarik. Jariknya berwarna putih seperti itu. Dan dengan pakaian Jawa dengan belangkonan seperti itu. Saya merasakan energi seperti itu. Dan rambutnya agak panjang guys ya. Beliaunya rambutnya panjang. Jadi nggak diikat sampai panjang, pakai belangkon selain seperti itu. Kalau belangkon mungkin dulu itu seperti udeng-udeng ya guys ya. Ya seperti udeng-udeng lah. Seperti itu. Udeng-udeng. Seperti itu. Yang di sini leluhurnya tuh menurut cerita intinya apa itu kakung semuanya ya, istilahnya laki-laki semuanya. Dari informasi Pak RT seperti itu, bahwa Pak RT itu dari turun temurun itu dari kakeknya ya, istilahnya diceritakan seperti itu, ceritakan seperti itu. Dan ini masih diuri-uri guys ya, masih diuri-uri menurut dari keterangan Pak RT-nya masih diuri-uri. Jadi setiap tahunnya ada sedekah bumi di sini. Dan tadi masih ada tulisannya dilarang untuk meminum mabuk-mabuk di area Punden ini. Berarti Punden ini masih dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Bahkan dari Pak RT masih dijaga ya, seperti itu. Ya. Ya. Memang pohon ini sangat besar sekali guys ya, sangat besar sekali. Oke guys ya, terima kasih telah mengikuti channel saya BCN Official Bedah Sejarah Nusantara. Terus ikuti terus ya, kita akan menguak misteri-misteri sejarah yang ada ya, mungkin masih di wilayah Madiun, Belopo, Ponorogo, mungkin Magetan ya, wilayah yang dekat-dekat saja. Oke, sangat terima kasih banyak. Salam Rahayu, salam Nusantara.